بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم ما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya. Keberkahan, keutamaan dan kebaikannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang, tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan dan haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan saya dan kita semua, hari ini kita berada di tanggal 4 Zulhijjah, mendekati puncak rangkaian ibadah haji. Dan alhamdulillah jemaah haji Indonesia telah seluruhnya berangkat ya, dalam keadaan selamat, aman. Semoga juga mereka dapat menunaikan seluruh manasik haji dengan aman ya, tentram, nyaman ya, sehingga pulang membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan mendapatkan janji Allah Tabaraka wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan buat kita ya, sudah barang tentu ini juga menjadi satu keutamaan yang tidak boleh kita lewatkan. Ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, selalu memperhatikan waktu-waktu, hari-hari, bulan-bulan yang memiliki keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama Zulhijjah ini banyak ahli tafsir memasukkan ke dalam tafsir firman Allah Tabaraka wa taala, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10, termasuk juga adalah hari-harinya. Dan banyak ahli tafsir yang menyebutkan bahwa ini maksud adalah 10 pertama Zulhijjah. Dikuatkan dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna azka ila Allah." Wa fi riwayat ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr, ay yakni ashr Zulhijjah. Qila walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, qala walal jihadu fi sabilillah illa man kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'.
tidaklah hari-hari yang amal saleh dikerjakan di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari ini, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana dengan jihad fisabilillah untuk membandingkan tentang kebaikan dan keutamaannya di sisi Allah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak juga dengan pahala jihad fisabilillah. Artinya amal-amal saleh yang dikerjakan di hari-hari ini, keutamaannya dan pahala lebih baik dan lebih dicintai Allah dari jihad fisabilillah, kecuali orang yang memang berjihad, mengangkat senjata melawan musuh di medan perang dengan harta dan jiwanya, lalu tidak kembali dengan sesuatu pun dari itu semua. Artinya dia mendapatkan mati syahid di medan jihad. Jadi keutamaannya dan pahala setara dengan syahadah fisabilillah, mati syahid di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, yang itu merupakan asma umniyatina, puncak dari cita-cita seorang muslim, seorang mukmin adalah mati di jalan Allah meskipun di atas tempat tidurnya. Karena orang yang mati di jalan Allah itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hanya hutang saja yang dapat mencegahnya. Dan diberi izin oleh Allah memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Karenanya amal-amal saleh dikerjakan di hari-hari ini, ya, apa saja bentuknya tanpa terkecuali, ya, tidak dikhususkan amalan-amalan tertentu yang memang puncaknya adalah umrah dan haji, ya, umrah dan haji dengan seluruh rangkaian manasiknya. Di sana ada sholat wajib, sholat sunnah, ada puasa sunnah, sampai pada puncaknya nanti puasa Arafah buat yang tidak berhaji, ya. Lalu juga penyembelihan hewan kurban, berkurban, ya. Lalu juga bertakbir. Bahkan secara khusus Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu ila Allah min hadhihi fa'aksiru fihinna min takbir wa tahlil wa tahmid. Akhrajahu Ahmad fil Musnad wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Tidak ada hari-hari yang mana amalan saleh itu dikerjakan di dalamnya lebih utama di sisi Allah Taala daripada hari-hari ini. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahlil dan tahmid. Hadis ini langsung diimplementasikan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana mereka bertakbir di mana saja, kapan saja waktunya, dengan takbir mutlak namanya. Ya. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Diperbanyak takbiran itu. Ya, kapan saja waktunya, di rumah, di perjalanan, di kantor, ya. Hari-hari ini yang dikumandangkan adalah membesarkan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan mensucikannya tabaraka wa taala. Nabi mengatakan faksiru fihinna takbir wa tahlil wa tahmid. Karenanya para ulama menyebut takbir itu ada dua macam di hari-hari ini. Ada yang disebut dengan takbir mutlak, yaitu kapan saja, di mana saja waktunya, ya. Hatta tidak dalam keadaan bersuci, tidak masalah. Mutlak sifatnya dia. Ya, bagaimana berzikir pada Allah Tabaraka wa taala. Dan muqayyad, takbir yang terikat, muqayyad, terikat dengan apa? Sehabis mengerjakan salat wajib. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya,
Nabi SAW mencontohkan takbir muqayyad ini dimulai dari subuh hari Arafah. Mulai dari subuh hari Arafah sampai asar tanggal 13 Zulhijjah, hari tasyrik yang ketiga. Maka setiap kali sehabis sholat 5 waktu bertakbir, ya, sebelum Allahumma antas salam. Nah, ini disunahkan ini untuk bertakbir, takbir muqayyad. Tetapi takbir mutlak sebagaimana pengamalan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat diteruskan sampai terakhir hari tasyrik. Maka pada tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari itu di situ ada takbir mutlak dan muqayyad. Sementara sekarang sampai hari Arafah takbirnya takbir mutlak. Ini banyak sunnah yang diremehkan, ya, oleh kaum muslimin. Nah, padahal ini adalah amalan-amalan yang sangat utama insyaallah tabaraka wa taala. Sementara jemaah haji, ya, ada sudah mulai melakukan tawaf qudum, tawaf umrah. Ya, mereka banyak mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Anda perhatikan dari awal Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah itu, ya, tidak ada syiar yang dikumandangkan oleh setiap orang yang beriman kecuali tauhid pada Allah tabaraka wa taala. Membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, memuji Allah tabaraka wa taala hari-hari ini. Maka benar Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala di kitab tafsirnya, hari-hari ini adalah hari di mana ummahatul ibadat tuqam. Ya, penegakan, pelaksanaan, implementasi dari induk-induk ibadah. Tidak ada di bulan-bulan ini, tidak ada di hari-hari yang lain. Maka para ulama bersepakat bahwa hari-hari ini adalah siang-siang hari atau hari-hari yang 12 jam di pagi sampai sore hari itu merupakan hari terbaik sepanjang tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau malamnya 10 malam terakhir bulan Ramadan di hadapan Allah karena ada Lailatul Qadar. Sementara ini, ya, ini adalah hari-harinya, siangnya. Terlebih lagi ada wukuf di Arafah. Khairul ma aqulu yaumal Arafah, atau khairul doa yaumal Arafah. Wa khairul ma aqulu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa terbaik hari Arafah dan ucapan terbaik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku ucapkan adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tauhid di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan buat kita sangat dianjurkan, sangat disunahkan shaum Arafah. Dan dalam hadis yang berkata ada, ketika Nabi ditanya tentang shaum Arafah, beliau mengatakan inni ahtasibu Allah an yukaffir asnatil madiyah wa sanatil ladzi ba'daha. Aku berharap pada Allah tabaraka wa taala shaum Arafah itu menghapuskan dosa tahun yang lalu dan setelahnya yang akan datang 2 tahun. Dosa-dosa dihapuskan, diampuni, dimaafkan oleh Allah tabaraka wa taala berpuasa di hari Arafah. Dan kita akan dapat 2 kali lipat pahala itu ketika kita juga memberi makan berbuka puasa bagi mereka yang berpuasa di hari Arafah. Jadi jamaah yang Allah tabaraka wa taala, saya mengajak diri sendiri kita semua manfaatkan kesempatan ini, mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita masih diberi umur yang panjang. Berbekalah untuk menghadap Allah, dan sebaik bekal adalah takwa, ibadah kita pada Allah tabaraka wa taala. Bekal mana lagi yang mau kita bawa? Ya, kalau bukan bekal takwa dan ibadah kita pada Allah tabaraka wa taala. Manfaatkan waktu-waktu terbaik, keutamaan-keutamaan yang utama ini yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala dengan sebaik-baiknya. Ya. Saya sudah menginjak kepala 5. Sebagian antum sudah lebih dari saya, 60, mendekati 70 misalnya, ya. Kapan lagi kalau kita tidak berbekal semenjak sekarang? Ya.
dengan kita memperbanyak tadi mendekatkan diri kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang berguna di hadapan Allah kecuali ya amal soleh kita. Yauma la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak lagi bermanfaat harta benda dan anak-anak kecuali datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dengan tauhidnya dan amal solehnya. Ya. Kalau sudah seumuran ini masih tidak ingat akhirat, mau kapan lagi dia? Ya, tidak tahu akhir kehidupannya seperti apa. Jamaah Allah Taala, mudah-mudahan ini sebagai pengingat dan juga motivasi buat saya dan buat kita semua dalam rangka kita berbekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita di kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu A'yunil Akhyar bi syarh Jawamil Akhbar karya Fadilat Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-18. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala al-haditsu tsamin asyar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, muttafaqun alaih. Akhraj al-Bukhari fil mazalim wal ghasab wa Muslim fil birri wasilah wal adab wa Tirmidzi fil birri wasilah wa Ahmad fil musnad. Hadis yang ke-18 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zulmu, kezaliman, perbuatan zalim adalah zulumat, kegelapan yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya dalam Al-Mazalim wal Ghasab, Imam Muslim dalam sahihnya dalam Al-Bir Wasilah wal Adab, Imam Tirmidzi dalam Al-Bir Wasilah, Ahmad dalam Musnad, dan yang lainnya. Jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkait dengan tema ataupun larangan berlaku zalim, hari ini konteksnya sangat tepat sekali karena kita berada di bulan haram. Ya, Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan dalam ketetapan Allah semenjak hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri pada bulan-bulan itu. Namun perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka telah memerangi kalian semuanya. Ketahuilah semuanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Hadis ini dikuatkan dalam hadis Abu Bakar Al-Ansari radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Ahmad, Bukhari dan juga yang lainnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Mina. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Mina ketika haji wada, beliau menyampaikan inna zamana tadara kaihati yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat Zulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar ma baina Sya'ban wa Rajab ma baina Rajab wa Sya'ban ma baina Jumadi wa Sya'ban. Ini Rajab. Dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zaman berputar
sebagaimana layaknya semenjak Allah menciptakan langit-langit dan bumi 1 tahun 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian Rajab, Mudhar yang terletak di antara Jumadi dan Sya'ban, yaitu bulan yang ke-7. Nah, 4 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Lalu Rajab. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, hikmah dari pengharaman 4 bulan ini adalah ibadah haji dan umrah. Untuk ibadah haji 3 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan umrah bulan Rajab. Gitu. Jadi diharapkan ya mereka meninggalkan peperangan di 4 bulan haram ini. Maka selanjutnya Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini maksud dengan kezaliman di situ adalah perang. Janganlah kalian berperang, mengalirkan darah pada bulan-bulan itu dalam konteks bulan haram. Namun kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, kezaliman sepanjang hari, sepanjang tahun diharamkan hukumnya. Karena Allah sudah mengharamkan hadis qudsi. Allah Subhanahu mengatakan hadis qudsi, hadis sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya, "Inni haramtu zulma ala nafsi, faja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu." Aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan dia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah, berarti di situ apa? Kezaliman itu, ya, ada kezaliman yang menyangkut hak Allah tabaraka wa taala, ada yang menyangkut hak individu ya pada dirinya sendiri, dan ada yang menyangkut hak orang lain, hamba-hamba Allah yang lain. Gitu. Kezaliman yang menyangkut hak Allah tabaraka wa taala lain adalah kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka lah yang mendapatkan keamanan dan mereka lah yang mendapatkan petunjuk. Nah, kezaliman yang dimaksud di situ adalah syirik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ala tasma'u qala al-abdu salih, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tidaklah kalian mendengar perkataan seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman al-Hakim, ketika berkata kepada putranya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, berbuat syirik, karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka larangan berbuat zalim yang pertama adalah kesyirikan. Ya, sekecil apapun bentuk kesyirikan itu zalim dia, kezaliman. Karena hakikat kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, zalim. Ibadah tempatnya Allah, hak Allah ibadah itu. Maka ketika ibadah diberikan kepada selain Allah, berarti zalim dia. Begitu maknanya. Ibadah itu hak Allah, harus diberikan kepada Allah, ditujukan kepada Allah. Maka ketika ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat zalim, meletakkan ibadah itu tidak pada tempat yang seharusnya, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hak Rasulullah? Taat, ittiba sunnah. Itu hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan bid'ah zalim terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana syirik zalim terhadap hak Allah, maka bid'ah zalim terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, ini penting ini untuk dipahami konteks-konteks ini. Ya. Karena selalu itu tidak mungkin berkumpul dan bertemu satu waktu. Orang yang bertauhid atau menegakkan tauhid dalam waktu yang sama berarti dia telah meninggalkan kesyirikan.
Sebaliknya, orang yang mengerjakan kesyirikan di waktu yang sama berarti dia telah melanggar tauhid. Orang yang mengerjakan sunnah berarti di waktu yang sama dia telah meninggalkan bid'ah. Begitu sebaliknya, orang yang mengerjakan kebid'ahan di waktu yang sama berarti dia telah meninggalkan sunnah. Karena keduanya tidak mungkin bertemu, tidak mungkin berkumpul di satu waktu. Ya, ini perlu kita perhatikan ini, karena sekecil apapun kezaliman terhadap hak Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, resikonya berat, tanggungannya berat. Ya, di akhirat kelak tanggungannya sangat berat. Karena selalu jamaah sekalian yang Allah Tabaraka wa Taala, kajian-kajian kami di tempat yang mulia ini, ya, semoga Allah berikan keberkahan pada kita semua, baik di Al-Ahnaf atau juga di Wabu Salam, untuk menegakkan prinsip ini, menyelamatkan kita semua insyaallah taala dengan prinsip ini. Didasari atas kasih sayang, bukan kebencian. Didasari oleh pengajaran, ya, yang benar, yang lurus insyaallah taala. Ya, bukan karena kebencian, bukan karena maksud-maksud tertentu, tujuan tertentu, ya. Tidak, sama sekali tidak. Semata-mata ingin menegakkan hak Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika itu dipalingkan, digeserkan, disimpangkan, berarti telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Belum lagi kita zalim pada diri sendiri, ya. Belum lagi kita zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap waktu kita, zalim terhadap usia kita, zalim terhadap kesehatan kita, zalim terhadap harta benda kita, zalim terhadap keluarga kita, ya. Zalim kita pada diri sendiri dan keluarga kita ini juga luar biasa. Ya, sudah berapa banyak tumpukan-tumpukan dosa yang ada di pundak kita. Sudah tentu kita ingin itu semua dimaafkan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai bekal tadi sekali lagi adalah takwa kepada Allah, tauhidnya pada Allah, dan amal solehnya. Ya, semoga ini menjadi perhatian buat kita semua. Nah, sebaliknya, yang diperintahkan adalah keadilan, al-adl, itu yang diperintahkan. Ya. Keadilan itu bisa dipahami dengan keseimbangan, kesetaraan, ya, egaliter itu, ya. Bagian dari keadilan. Sama sisi kiri dan kanan, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, moderasi, bagian keadilan. Makna keadilan, jalan yang tengah, bagian daripada keadilan. Ya. Seimbang, makna keadilan. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, adil, begitu. Ya. Memberikan hak sesuai dengan porsinya, adil. Nah, itu semua makna-makna adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya. Allah menyuruh, memerintahkan untuk berlaku adil, berlaku ihsan, berbuat baik kepada karib kerabat, melarang perbuatan keji dan munkar, ya, dan juga pembunuhan. Itulah yang diperintahkan Allah kepadamu, agar kamu berpikir atau mengingatnya. Ya. Adil memang sifat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sementara kezaliman bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tammat kalimat rabbika sidqa wa adla, sempurna kalimat-kalimat Rabbmu yang penuh dengan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, itu pun sama, adil dan zalim itu tidak mungkin berkumpul di satu waktu yang sama. Ya, ketika menegakkan satu, yang lainnya ditinggalkan, dan begitu seterusnya. Tinggal jalan yang mau kita pilih, ya, apakah jalan yang adil atau jalan yang zalim. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan hukumnya. Ya, ada kezaliman yang tadi tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu perbuatan syirik, dan orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian ada yang kezaliman, ya, yang bukan
kesyirikan, apabila itu menyangkut hak Allah tapi bukan kesyirikan, itu berada di bawah masyiah kehendak Allah tabaraka wa taala. Adapun yang terkait dengan hak manusia, hak hamba yang lainnya, ini berat urusannya, akan dilakukan qisas. Ya, sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaimun haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram atas kalian, terjaga, terpelihara, tidak boleh dinodai, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dialirkan, sebagaimana keharaman hari ini, di bulan ini, dan di tanah ini. Ya. Nah, urusannya 3 itu biasa kezaliman itu, menyangkut harta, menyangkut darah, menyangkut harta, dan menyangkut kehormatan. Ini kalau sudah sangkutan dengan manusia yang lain, hamba-hamba lain, ini berat urusannya. Ya. Panjang urusannya. Harus apa? Harus istihlal, harus meminta kehalalannya. Ya. Qisas. Ya. Kalau darah dia minta pemaafannya, kalau harta ya dikembalikan hartanya atau bersedekah atas namanya misalnya. Kalau kehormatannya dicabik-cabik ya dia minta maaf misalnya dan diperbaiki kehormatannya, begitu. Ya, penghalalannya. Kalau tidak, qisas pada hari kiamat kelak. Dan Nabi saja sallallahu alaihi wasallam minta dikisas sebelum beliau wafat. Hadis Ukasha bin Mihsan. Ya, antum baca itu. Ya. 3 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau minta dikisas atas dirinya sendiri. Dan tidak ada yang berani mengambil kisah itu kecuali Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ya. Itu kisah yang sangat mengharukan, menunjukkan tentang kecintaan sahabat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang bukan dipukul dan dicambuk, tetapi justru ketika Nabi membuka pakaiannya dipeluk oleh Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu. Kapan lagi katanya kalau bukan dengan cara seperti ini, ya, menjelang akhir-akhir wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian jemaah sekalian yang Allah tabaraka wa taala, kita ingat hadis ini, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Takutlah, wattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian semua terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab, penghalang antara doa itu dengan Allah. Para ulama menyebut siapapun orangnya, tidak peduli dia kafir, tidak peduli dia musyrik, tidak peduli dia penjahat, tidak peduli dia kriminal, tidak peduli siapapun orangnya, kalau terzalimi, hak Allah untuk menolongnya. Maka jangan berbuat zalim pada siapa saja, hatta kepada binatang, hatta kepada makhluk Allah yang lain. Ya. Setiap bentuk kezaliman akan ditegakkan qisas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita berbuat zalim, mintalah pemaafan dengan segera. Ya. Kepada siapapun juga kita berbuat zalim. Semoga Allah ampuni kita dan maafkan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian yang Allah tabaraka wa taala untuk kajian kita hari ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi kita, ya, dalam mawas diri, muhasabah diri, dan bisa bekal kita di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.